Hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamahlah kami, supaya kami makin hari makin menyukakan hati Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali bisa hadir dan melayani pagi ini. Terima kasih untuk Pak Yosi kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Melayani Kristus. Wahyu 7 ayat 9 sampai 11 akan saya bacakan demikian firman-Nya. Wahyu 7 ayat 9 sampai yang ke-17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami dan yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di depan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang aktif, yang bergerak, yang memenangkan jiwa-jiwa. Sebab cirinya orang yang hidup, aktif, bergerak. Tapi kalau orang pasif, diam saja, jangan-jangan dia sudah mati rohaninya. Saudara, kalau ada yang suka makan di restoran Jepang, salah satu menu favoritnya adalah ikan salmon. Nah, biasanya para nelayan Jepang mengambil ikan salmon di laut. Lalu setelah ditangkap, dimasukkan di dalam kapal. Mereka itu membuat semacam kolam supaya ikan itu bisa berenang di sana selama perjalanan dari kapal sampai ke darat, lalu kemudian dijual ke restoran supaya tetap fresh, segar, tidak mati. Tapi biasanya mereka menemukan fakta setelah ikan-ikan salmon ini ditangkap, walaupun ditempatkan dalam kolam, di dalam kapal, mereka mati juga. Mungkin karena sudah ada firasat, waduh sebentar lagi bakal mati nih. Jadi udah gak ada harapan, saudara. Nah, melihat hal itu, seorang nelayan ada ide. Dia mengambil ikan hiu yang kecil, saudara, anak daripada ikan hiu, dan kemudian memasukkan di dalam kolam tersebut. Saudara tahu, ikan hiu kan suka makan daging ikan yang lain. Jadi ikan hiu ini mulai berenang-renang dan mulai menggigiti ikan salmon ini. Akibatnya ikan salmon kan gak mau mati. Wah, dia lari-lari, dia berenang sana sini, sana sini. Dan apa yang terjadi? Karena dia dikejar-kejar oleh hiu kecil, maka dia aktif bergerak sampai darat, tidak mati, fresh, seger, dan dijual ke restoran. Itulah ikan salmon yang hidup. Nah, orang Kristen juga kalau
nggak ada pelayanan, nggak ada kegiatan. Suam rohaninya, mati rohaninya, saudara. Tapi kalau kita bergerak, aktif, maka kita akan tetap bergairah dan hidup. Nah masalahnya untuk memicu kita bisa bergerak itu cuma dua. Yang pertama masalah, atau yang kedua pelayanan. Apa hiu-hiu kecil mau dilemparkan dalam hidup saudara supaya engkau sungguh berdoa minta tolong, minta ampun sama Tuhan? Ataukah kita berkata udah jangan masalah Tuhan, aku mau pelayanan saja, aku mau bergerak, aku mau berkobar-kobar bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, ini panggilan Tuhan di dalam hidup kita menjadi orang Kristen yang aktif, bergerak, melayani dan tidak pasif. Di dalam perikop yang kita baru baca ini, Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapat penglihatan tentang sorga. Dan dia melihat di sorga umat Tuhan melayani dia siang dan malam. Ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang dan malam di baitnya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kalau di sorga orang-orang akan melayani siang dan malam, maka ini sebetulnya merupakan panggilan untuk saya dan saudara. Karena Yesus mengajari kita dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Jadi pola sorga harus terjadi di atas muka bumi. Apa kerjanya orang yang ada di sorga? Melayani Tuhan siang dan malam, tidak henti-hentinya, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, melayani Dia. Jadi sebetulnya orang yang mau masuk sorga itu udah kelihatan di bumi. Kalau di bumi saudara malas ke gereja, malas pujian penyembahan, malas pelayanan, lah ngapain saudara masuk sorga? Karena di sorga itu isinya orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Nanti kalau saudara nggak biasa pujian, penyembahan, pelayanan di sorga suruh begitu, nanti nyesel loh ngomong sama malaikat. Malaikat di sini pelayanan melulu, di sini nyanyi-nyanyi melulu. Aduh bosan saya, mendingan neraka deh. Lumayan banyak bintang filmnya. Lah kan celaka saudara sekalian. Itu sebabnya orang yang memang mau masuk sorga biasakan di sini memuji, menyembah, melayani Tuhan. Karena itulah pekerjaan yang kekal yang akan kita lakukan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka itu melayani siang dan malam. Nggak bisa sambilan. Kalau sekarang mereka jadi full timer saudara. Nanti di sorga full timer kita ini. Full timer apa? Pelayan Tuhan, penyembah Tuhan, pemuji Tuhan. Nah kalau begitu apakah di dunia kita harus jadi full timer, berhenti kerja semua, lalu daftarkan diri jadi staf gereja? Tentu tidak. Tidak semua orang terpanggil jadi pendeta, tapi setiap orang terpanggil jadi pelita. Melayani sesuai dengan talenta, profesi, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena pelayanan sebetulnya bukan soal full timer atau tidak full timer. Pelayanan adalah soal gaya hidup. Kalau saudara pagi sampai sore kerja, dan saudara kerja dengan bagus, kerja dengan jujur, jadi berkat bagi orang lain. Itu juga sebuah sikap hidup pelayanan. Dan setelah sore, bahkan kadang gak sempat pulang ke rumah, sudah ke gereja karena ada doa malam, ada pelayanan-pelayanan yang lain yang saudara lakukan. Apakah saudara bilang, oh saya bukan full timer. Saya mau bilang, orang yang cinta Tuhan dari pagi sampai sore kerja, lalu setelah itu melayani di gereja, bukan full time, overtime saudara-saudara. Dia udah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena yang penting gaya hidup itulah yang kita harus miliki. Gaya hidup apa? Gaya hidup pelayan. Dalam bahasa Yunani kata pelayan ditulis dengan doulos. Dan doulos artinya hamba. Kita melayani artinya memperhambakan diri kepada Kristus. Menjadi berkat bagi jemaat. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab kata juru selamat hanya dicatat 37 kali. Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Artinya
Kita ini jangan hanya berpikir Yesus untuk saya, tapi saya untuk Yesus. Boleh saya tanya, siapa yang beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat? Ada? Boleh angkat tangan? Haleluya, kita beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting, kira-kira Tuhan Yesus untung gak ya punya anak model saudara? Apakah kerajaan Allah diuntungkan atau tidak? Lah banyak orang ingin jadi, Yesus itu cuma menjadi juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Yesus hanya dijadikan sebagai juru rawat, kalau saya sakit Tuhan menyembuhkan saya. Yesus cuma jadi juru berkat, kantong saya yang kempes jadi kantong kembung karena dia memberkati saya. Saya mau katakan, Yesus bukan hanya sekedar juru selamat, juru rawat, juru berkat. He is Lord, dia adalah Tuhan. Dan kalau dia Tuhan, kita adalah hambanya. Kita harus melayani dia dengan sepenuh raga kita, jiwa kita, seluruh keberadaan kita. Nah ternyata sikap pelayanan yang penuh penghambaan ini dicontohkan oleh para makhluk sorgawi yang dilihat Yohanes dalam visionnya di Pulau Patmos itu. Ayat 11 dikatakan, Wahyu 7 ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sikapnya gimana? Bersujud, tersungkur, berlutut, tanda perendahan diri. Lalu menyembah Allah yang layak untuk menerima segala pujian sampai selama-lamanya. Ini sikap para makhluk sorgawi yang memperhambakan diri kepada Tuhan. Bahkan sebetulnya pelayanan, pengabdian diri, menjadi hamba, itu adalah sikap daripada Kristus. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang akan kita kenang pada hari Jumat Agung mendatang, pada hari Paskah, merupakan bentuk Kristus datang bukan untuk senang-senang. Kristus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menebus kita. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, sebagai manusia itu kita lebih senang diapain? Dilayani atau melayani? Dilayani. Diperhatikan atau memperhatikan? Disumbang atau menyumbang? Itu lebih enak saudara. Tapi coba kita tarik lebih panjang. Lebih enak mana? Dihibur atau menghibur? Wah, kalau dihibur saudara susah. Kalau menghibur kita yang menolong orang lain. Lebih enak mana? Dibesuk atau membesuk? Mau dibesuk? Berarti saudaranya yang sakit. Nah pertama kelihatannya dilayani, disumbang. Pokoknya yang awalan di itu rasanya enak. Tapi lama-lama semakin kita dewasa bertumbuh di dalam Tuhan. Ternyata benar loh yang Tuhan bilang. Bukan dilayani, melainkan melayani. Terlebih bahagia memberi daripada menerima atau diberi. Inilah sikap yang harus kita miliki karena contohnya adalah Yesus. Yesus datang untuk melayani, kita juga dipanggil untuk melayani. Tetapi yang kedua kita harus lihat sifat seorang pelayan. Itu sangat penting. Pada masa kini ada banyak orang melayani karena dipikirnya pelayanan itu cuma kegiatan. Kegiatan ya seneng-seneng. Padahal kita tahu Tuhan memanggil kita untuk menjadi doulos, hamba, pengabdian diri, lifestyle. Dan seorang yang punya panggilan untuk pelayanan harus punya sifat seorang pelayan juga. Lihat ayat 13 dan 14 dari Wahyu 7 dikatakan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuan, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pelayan Tuhan yang dilihat oleh Yohanes di sorga itu ternyata pakai jubah putih, saudara.
Kenapa bisa putih? Dikuduskan, dicuci oleh darah anak domba. Berarti orang yang mau melayani syaratnya bukan pinter, tidak mesti sarjana teologi, tidak mesti kaya raya, tapi hidup di dalam kekudusan. Pakaiannya adalah pakaian putih yang dikuduskan oleh darah Yesus. Artinya kekudusan itu tidak diusahakan dengan kekuatan manusia. Tetapi ketika kita sadar kita orang berdosa, yang kotor, yang hitam hati kita, kita datang minta pengampunan dari Tuhan, dibasuh dengan darah anak domba, maka Dia yang melayakkan kita menjadi anaknya, sehingga sebagai rasa syukur kita mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, namun setelah kita percaya kepada Yesus, dikuduskan oleh darah anak domba, kita juga harus punya peran aktif di sini, yaitu mengerjakan keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia, tapi tetap bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Filipi 2 ayat 12-13 berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kita yang sudah dikuduskan harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, karena itulah yang merupakan bagian kita. Dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, kain lenan halus yang berwarna putih adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kita sudah dikuduskan oleh Yesus, oleh kasih karunia-Nya. Tapi kita harus berjalan di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Sebab pelayanan bukan hanya sekedar aktivitas. Pelayanan adalah mohon dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam kesucian. Sanctification, penyucian yang Tuhan kerjakan itu ada 3 tahap. Positional, progressive, dan perfected. Apa maksudnya? Ketika kita percaya kepada Yesus secara status, secara posisi, kita bukan lagi orang berdosa. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Tapi setelah status posisi kita jadi orang benar, kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Ada kekudusan progresif, makin maju hidup kita hari ini harus lebih benar daripada yang lalu. Harus lebih baik, lebih berkenan daripada yang lalu. Dan hidup kita besok harus lebih benar daripada hidup kita hari ini. Karena kita mau hidup taat, takut akan Tuhan. Sampai perfect. Sampai sempurna, yaitu ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua. Teringatlah saya pendapat seorang tokoh gereja yang bernama Agustinus yang pernah berkata, manusia itu sebetulnya punya 4 tingkatan moral yang berbeda. Yang pertama, bisa berdosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berdosa. Yang ketiga, bisa tidak berdosa. Yang keempat, tidak bisa berdosa. Apa bedanya? Yang pertama, pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, mereka diciptakan sebagai makhluk yang suci. Tapi kesuciannya belum teruji. Sehingga mereka bisa berdosa. Dan ternyata benar, setelah digoda oleh setan mereka jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa, manusia masuk pada tingkatan kedua. Tidak bisa tidak berdosa. Kita nahan-nahan dosa, udah janji komitmen, jatuh lagi dalam dosa. Tapi bersyukur Yesus datang menyucikan kita, Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan power untuk kita hidup benar. Sehingga kita sekarang bisa berada pada kondisi ketiga, bisa tidak berdosa. Siapa itu? Orang yang sudah lahir baru, udah percaya kepada Yesus, bahkan dipenuhkan dengan Roh Kudus, taat kepada perintah Tuhan.
Itu sebabnya saya ingat Om Ho dulu suka ngajar kita doa begini. Tuhan Yesus, basuh aku dengan darah-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Itu yang harus didoakan setiap hari. Basuh dengan darah-Mu supaya suci, dan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Punya power untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bisa tidak berdosa. Dan yang keempat nanti di sorga, tidak bisa berdosa. Karena kita sudah sempurna. Nah, posisi kita itu sekarang cuma di antara nomor 2 dan 3. Nggak bisa nomor 1 atau 4. Nomor 1 bisa berdosa, Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kan kita bukan Adam, saudara. Kita anaknya Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua kemungkinan kita tidak bisa tidak berdosa. Diikat terus oleh dosa karena nggak lahir baru. Atau nggak taat akan pimpinan Roh Kudus. Itu bisa. Atau yang ketiga, kita bisa tidak berdosa. Setelah lahir baru kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Hidup mengenakan kain lenan halus. Bisa. Dan yang keempat nanti itu di sorga. Sekarang belum. Kenapa belum bisa? Belum mati saudara sekalian. Belum masuk sorga. Nanti kalau udah masuk sorga tidak bisa berdosa. Nah sekarang posisi saudara nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 3? Ayo Bapak Ibu. Posisi saudara mana? Tidak bisa tidak berdosa, ngempet-ngempet dosa, kebobolan terus, atau bisa tidak berdosa? Mudah-mudahan nomor 3. Yang penting lahir baru, disucikan oleh darah Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Basuh aku dengan darah-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Bertumbuh kekudusannya. Saya ingat satu kali, ada seorang anak sekolah, aduh kotor saudara. Memang kurang diperhatikan sama orang tuanya. Jarang mandi kalau ke kelas sekolah itu. Rambut jarang dikeramas, baju waduh bau. Jarang dicuci, meja tempat belajarnya juga kolongnya itu penuh dengan sampah-sampah kertas dan sebagainya. Tapi satu kali kepala sekolah bilang begini kepada seluruh murid, minggu depan akan ada penilik sekolah dari pusat memeriksa sekolah kita dan dia akan memberikan hadiah bagi satu orang yang dianggap paling bersih, yaitu beasiswa naik ke SMP gratis 3 tahun. Wah, semua orang semangat saudara sekalian. Termasuk anak yang jorok ini. Wah, saya juga ingin nih dapat beasiswa gratis 3 tahun di SMP. Karena dia sudah kelas 6 saudara sekalian. Lalu dia bilang sama teman sebelahnya, mulai minggu depan saya akan bersih. Saya mandi, saya keramas, saya pakai baju yang terbagus. Saya akan pakai minyak wangi, pokoknya harum. Seluruh sampah-sampah yang ada di kolong meja ini saya bersihkan semuanya. Lalu dia tanya, biasanya penilik datang hari apa? Ya mungkin hari Senin. Kan cuma diumuminya minggu depan, gak tahu harinya apa. Ya udah Senin. Temennya tanya, gimana kalau datangnya Selasa? Ya udah Senin sama Selasa. Gimana kalau datangnya Rebo atau Kamis? Oh ya udah Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Ya udah, saya bersih di sana. Hari Jumat santai lagi. Tapi kemudian temennya bilang, loh kalau misalnya peniliknya lagi sibuk, lalu dia datangnya Jumat atau Sabtu gimana? Oh ya udah, mulai hari ini saya komitmen hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sekalian bersih, rapi. Supaya kalau penilik itu datang, saya yang dapat hadiahnya. Dan betul saudara, walaupun dia selama ini hidup jorok, karena dia sudah diingatkan, dia tampil bersih. Dan dia yang mendapatkan piala itu, juara tersebut. Siapa di antara kita yang merasa hidup kita masih banyak kotornya, najisnya, pikiran kotor, lihat hal yang kotor, dengar hal yang kotor, ngomongnya kotor, hatinya kotor. Tuhan basuh aku dengan darah-Mu. Biar aku mengenakan jubah putih dari kain lenan halus. Supaya aku berkenan kepada Tuhan. Maka ketika sang penilik agung datang, Yesus yang datang tidak lama lagi, kita ditemukan hidup berkenan kepada Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dia. Ciri seorang pelayan Tuhan pakai jubah putih, hidup kudus. Yang kedua, pelayan Tuhan dikatakan pada ayat 14 tadi demikian. Wahyu 7 ayat yang ke-14. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar.
Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ternyata para pelayan yang dilihat oleh Yohanes itu adalah orang yang telah melalui kesusahan besar. Artinya mereka punya jiwa martir, rela berkorban, bahkan rela menyerahkan nyawa untuk melayani Tuhan, untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Berarti pelayan Tuhan itu adalah orang yang mau dibentuk, rela memikul salib, mau mendisiplin diri karena cinta kepada Tuhan Yesus, karena setia kepada Dia. Dan inilah yang kita harus miliki. Kesusahan, tantangan, masalah, tetap setia melayani Tuhan. Tantangan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Tantangan dalam pelayanan bisa berarti ada orang yang nyebelin saudara. Sesama pelayan Tuhan, tetap setia. Kadang-kadang kemalasan, keengganan kita, moodnya lagi nggak bagus. Kita rasanya malas pelayanan. Kalahkan sikap demikian dengan disiplin diri. Rela berkorban. Karena kita cinta dan setia kepada Tuhan. Tidak hidup bagi diri sendiri, tapi bagi Tuhan dan sesama. Saudara kalau mau pelayanan tapi nggak mau berkorban ya repot. Pelayan Tuhan, pelitnya luar biasa ya repot. Saya mau bilang orang kalau udah levelnya pelayan mesti setia bayar perpuluhan ke gereja lokal di mana saudara digembalakan. Karena pelayan Tuhan itu tiang penopang untuk gereja lokal masing-masing. Lah kalau saudara nggak mau, nggak usah nyumbang gede-gede dulu lah. Perpuluhan aja itu kan ada firman Tuhan. Supaya kita taat mengembalikan. Kalau kita tidak mau melakukannya, mana makna komitmen, kerelaan, kesetiaan kita untuk taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita cinta kepada Tuhan. Rela berkorban. Saya menggembalakan di Bandung, tapi ada beberapa tempat ibadah yang saya juga layani di Jakarta. Salah satunya di Kedoya, saudara. Nah saya ingat sekian tahun yang lampau itu kan pernah terjadi banjir. Daerah Kebonjeruk juga kebanjiran, saudara. Dan itu akses jalan ke sana udah nggak bisa dilalui pada hari Minggu itu. Karena hari Sabtunya juga hujan gede luar biasa. Jadi kira-kira sepaha. Orang udah sulit lah masuk ke kompleks untuk ikut kebaktian. Untungnya kebaktian kita di lantai 2. Tapi masalahnya di lantai 1 udah terendam juga. Setidaknya semata kaki ada saudara sekalian. Akses jalan lebih tenggelam. Lantai 1 juga udah kemasukan air, tinggal lantai 2. Jadi koordinator ibadah telepon saya hari Sabtu itu. Pak ini hujan makin deres gimana ya? Ya udahlah karena force majeure, emergency. Udah telepon aja hamba Tuhannya supaya di cancel minta maaf. Oh yang mau khotbah, pengkhotbah tamu udah telepon duluan Pak. Jadi dia nggak bisa datang katanya. Oh ya udah jemaat aja dikasih tahu. Oke saya teleponin. Dia telepon, setelah telepon dia telepon lagi saya. Tapi Pak saya khawatir kalau ada jemaat yang kita nggak ada data nomor telepon atau HP-nya. Jangan-jangan dia datang. Gini deh. Pokoknya saya sebagai koordinator mesti tanggung jawab. Saya akan datang walaupun gak ada orang. Saya harus pastikan gak ada orang kecewa karena begitu mereka datang kok gak ada pelayan Tuhan sama sekali. Saya aja ngomong gini, udahlah gak usah. Waktu itu saya ada di Bandung saudara. Gak usah orang juga ngerti. Gak apa-apa. Jadi pagi-pagi itu saudara hujan-hujanan dia pakai jas hujan. Dia naik sepeda motor. Kalau mobil udah gak bisa masuk. Naik sepeda motor lalu dia parkir di satu tempat yang masih agak tinggi di daerah Kebonjeruk. Lalu naik gerobak saudara-saudara. Didorong tuh naik gerobak sampai ke daerah Kedoya. Dan kemudian setelah didorong pakai gerobak tersebut dia turun. Masih hampir sepaha dia gulung itu celananya jalan kaki. Dan dia naik ke atas dia tungguin orang di tempat ibadah. Dan ternyata ada 2 orang yang datang. Waduh ini jemaat dahsyat ini, tahan air saudara, waterproof, hebat banget ini. Dan 2 orang itu dilayani. Bapak Ibu, terima kasih ya Anda luar biasa. Memang hari ini tidak ada ibadah karena keadaan, tapi ayo kita nyanyi satu lagu, kita doa, dia baca satu ayat. Gak biasa khotbah saudara dibaca ayat, udah itu dia doain pulang saudara.
Wah, waktu denger itu saya bilang luar biasa. Luar biasa. Pelayanan bukan cuma mau seneng-seneng, tapi ada responsibility. Saya percaya kita harus punya hati pelayanan seperti itu. Yang rela mengorbankan diri. Asal Tuhan dipermuliakan dan orang-orang terberkati. Amin saudara. Nah yang ketiga saya lihat, ciri dari seorang pelayan Tuhan ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka pegang daun palem. Pertama jubahnya putih, kekudusan. Yang kedua melalui kesusahan besar, punya jiwa martir, rela berkorban bagi pelayanan. Yang ketiga memegang daun palem. Saudara tahu daun palem adalah lambang sukacita dan lambang kemenangan. Kalau prajurit-prajurit Roma habis menang perang, disambut oleh orang dengan daun-daun palem di pinggir jalan. Waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang mengeluh-elukan dia dan melambai-lambaikan daun apa? Daun palem, bukan daun kelor, saudara. Daun palem yang dia pegang. Itu menunjukkan pelayan Tuhan juga hidup di dalam kemenangan rohani, melayani dengan sukacita. Dan kalau kita melayani dengan sukacita, tidak akan bosan karena ada kasih mula-mula. Pelayanan bukan beban, pelayanan adalah anugerah. Saudara yang belum terlibat pelayanan, ayo melayani. Di pelayanan ada tantangan enggak? Banyak. Tapi kalau kita tekun, ada kemenangan, sukacita yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin saudara. Saya beberapa bulan lalu mengalami tantangan di dalam pelayanan. Begini, jemaat yang tadi saya bilang di Kedoya itu enggak terlalu besar saudara. Ya cuma pakai 2 ruko lah. Ibadah 1, ibadah 2. Sekarang mulai tambah banyak orangnya. Sehingga mulai sesek, mulai panas. Beberapa pengurus usul supaya kita bisa beli ada 2 ruko lagi di sebelah. Kita tawar-tawar nggak mau dijual. Kita mau sewa nggak mau disewakan. Jadi agak lama nih prosesnya. Tahun lalu dia mau, saudara sekalian. Mau kontrakin, ya udah. Jadi ditanya, akhirnya harganya jadi 1 ruko sewa per tahun 90 juta. Karena kita mau ambil 2 ruko 180 juta. Kita sewa 5 tahun, 180 kali 5, 900 juta. Sudah salaman, mau ditransfer duitnya. Ternyata ada orang di sebelah sana, protes, lapor RT, RW, waduh mau mengerahkan ke kelompok-kelompok tertentu saudara. Waduh, bikin masalah buat kita. Sampai kita bilang, apa urusannya dia? Kan dia bukan yang punya ruko. Akhirnya saya paling datang 2 bulan sekali pelayanan ke sana karena ada hamba Tuhan yang memang sudah melayani biasa di situ. Lalu saya bilang nanti deh kalau saya datang kita rapat. Jadi kita rapat nih saudara sekalian. Kebanyakan pengurusnya dewasa muda. Kita maju saja. Apa urusannya sama orang itu? Emangnya kita takut? Saya pikir benar juga. Wah terpancing juga saudara. Tiba-tiba seperti Roh Kudus itu ngomong gini di hati saya. Lah ini kan untuk melebarkan gereja, tempat pelayanan. Kok dimulainya dengan ribut-ribut? Aduh, gak enak hati saya saudara. Tapi Tuhan, buka panti pijat lebih gampang daripada bikin gereja. Gimana nih Tuhan? Tapi karena udah ngomong gitu, saya jadi tenang hatinya saudara. Lalu saya bilang gini deh, kita doa kalau perlu puasa sebulan ini. Tanya, kenapa Tuhan izinkan ada orang jadi alat setan untuk bikin susah kita. Saudara, akhirnya kita nggak bikin tindakan apa-apa, ya udah cuma doa cari kehendak Tuhan. Berapa minggu kemudian pengurus kami itu yang koordinator yang basah-basahan itu telepon saya, Pak. Di depan kita itu kan ada food hall. Itu besar loh Pak. Lantai 3-4-nya dulunya kantor, sekarang pindah. Itu mau disewakan. Oh ya? Berapa lebarnya? 760 meter persegi. Jadi kira-kira itu 5 kali ruko kalau satu lantainya. 5 kali lipat lebih luasnya. Lalu atasnya 160, lumayan buat sekolah minggu. Oh ya. Mau disewakan berapa? 1 miliar Pak mintanya 1 tahun. Waduh, mahal bener. Enggak. Saya bilang, dari mana duitnya? Lah kalau yang ruko kan
180 juta kali 5 tahun sama dengan 900 juta. Ya kalau ini 5 tahun kan 5 miliar, dari mana duitnya? Saya bilang enggak. Tapi kemudian berapa hari kemudian telepon lagi, Pak manajernya pengen ketemu langsung sama pendetanya siapa? Saya agak malas-malasan sebetulnya saudara. Saya bilang ya udah tunggu dulu 2 bulan lagi nanti saya ke sana. Jadi setelah selesai pelayanan ibadah 1 ibadah 2, saya ketemuin manajer. Seorang ibu, dia bilang Pak Pendeta, kita mau sewakan yang di atas. Oh iya Bu, saya sudah dengar. 1M kan Bu? Iya Pak. Aduh enggak ada, kita rasa terlalu mahal. Iya Pak, saya juga udah dengar dari pengurus Bapak. Tapi gini Pak, saya udah runding sama owner, jadi kami akan turunkan harganya. Mau diturunin berapa? Saya bilang. Bapak kan mau sewa, di belakang itu 180 juta. Di sini kan 1M. Saya turunin, harganya persis sama seperti 2 ruko yang ada di belakang. 180 juta, mau enggak? Hah? Saya jadi kaget. Ini berarti 80% lebih diskonnya, saudara. Maka saya ini takut salah dengar, maka saya tanya, loh Bu tunggu dulu. Ibu mau sewakan 1M setahun kan? Iya. Sekarang diturunin dari 180 juta per tahun? Iya. Enggak salah Bu? Oh tidak. Kalau bukan buat gereja nggak bisa. Tapi buat gereja boleh. Langsung saya ulurkan tangan, deal. Saudara, takut dia berubah pikiran. Lalu setelah salama saya tanya, ngomong-ngomong kok ibu bisa turunin harga begitu luar biasa? Apa yang diharapkan dari kami? Cuma satu aja Pak Pendeta, tolong habis kebaktian beritahu sama jemaat. Jangan langsung pulang, makan dulu di food court lantai 2 dan belanja di lantai 1. Saya bilang tenang, win-win solution, nanti saya umumkan. Soal beli atau tidak kan urusan jemaat, saudara-saudara. Jadi kita pindah nih berapa minggu yang lalu ke tempat yang baru. 5 kali lebih luas dari kalau kita sewa ruko, karena kita butuhkan bukan ke atas kan, tapi terutama butuhnya melebar. 2 ruko 150 meter, ini 760 meter. Harga sama, ada liftnya, ada eskalatornya. Satpam udah gak usah bayar lagi saudara, satpamnya dia, parkir lebih luas. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tantangan kesulitan dalam pelayanan boleh datang, tapi Tuhan lebih dahsyat. Jadi akhirnya kita kumpul sama pengurus, saya bilang, aduh kita ini salah sangka sama Tuhan. Kita pikir kenapa tuh Tuhan izinkan itu orang jadi alat setan. Ternyata bukan alat setan, alat Tuhan saudara. Itu kalau orang gak halang-halangi kita udah ambil tuh ruko. Gara-gara dia halang-halangi kita dapat tempat yang lebih bagus. Pikiran Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang kita pikirkan. Haleluya. Tantangan apapun yang saudara alami dalam pribadi, dalam pelayanan, dalam gereja, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ayunkan daun palem, tanda sukacita, tanda kemenangan, karena dia Immanuel. Amin saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kita melihat bukan hanya panggilan pelayanan, sifat pelayan, tapi yang terakhir pahala pelayanan. Ayat 16 dan 17 dari Wahyu 7 tadi dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tahukah saudara, kalau kita melayani Tuhan, ada pahala, ada reward yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dia akan menghapus segala air mata kita. Dia akan memberikan sukacita. Dia akan menjadi Tuhan kita. Dia menudungi kita di dalam kemahnya. Ada pahala kekal yang kita akan dapatkan. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Pelayanan seringkali harus berkorban, mencucurkan air mata. Korban waktu, korban uang, korban tenaga, korban perasaan. Pelayanan dapat apa? Secara manusia enggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan di sorga tidak akan pernah lupa kepada pelayanannya. Dia akan memberikan mahkota yang abadi. Alkitab berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena itu saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada pahala abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Siapa yang mau menerima pahala abadi dari Tuhan? Boleh angkat tangan? Mau? Pelayanan, saudara. Yang belum pelayanan, mulai hari ini daftarkan diri kepada koordinator ibadah. Saya mau melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar apa? Agar aku menyenangkanmu, menyenangkan, senangkanmu. Haleluya. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ambillah komitmen untuk melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Melayani sama seperti Kristus datang untuk melayani. Dan seorang pelayan Tuhan harus mengenakan jubah putih dari kain lenan halus. Kiranya Tuhan menguduskan hidup kita supaya kita berlayak di hadapan-Nya. Seorang pelayan melewati kesusahan besar, artinya punya jiwa martir, rela berkorban tenaga, uang, waktu, bahkan rela berkorban nyawa kalau perlu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, seorang pelayan memegang daun palem, tanda sukacita. Kenapa? Walaupun banyak tantangan, ketika kita hadapi dengan sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Itulah lambang daun palem, mewartakan sukacita, mewartakan kemenangan yang Tuhan berikan. Dan di tengah segala jerih payah pengabdian kita, Tuhan tidak lupa ada pahala abadi. Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku, terimalah kebahagiaan. Siapa yang hari ini mau melayani dengan sikap hati yang berkenan, di dalam kekudusan, di dalam kerelaan berkorban, di dalam sukacita kemenangan, mari angkat tanganmu, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ibu Laura saya undang dengan hormat untuk berdoa buat kita. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu